Hai, saya Oku Subrata, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Dan di video kali ini saya akan mereview salah satu smartphone flagship dari Asus yang akhirnya datang juga guys. Ya, walaupun kedatangannya sendiri juga dengan momen yang agak sedikit terlambat menurut saya. Yap, dan ini adalah Asus Zenfone 5Z. By the way, sebenarnya banyak banget orang yang nunggu kedatangan smartphone ini lebih cepat sih. Dan menurut saya lagi, Asus sedikit kalah start dengan kehadiran Pocophone F1 yang datang sebagai smartphone flagship murah. So, punya fitur yang mumpuni, kira-kira bisa nggak ya Asus Zenfone 5Z ungguli Pocophone F1? Ikut adalah review lengkapnya. Dari sisi desain, memang nggak begitu mengejutkan sih kayak Zenfone 5 yang muncul mirip kayak iPhone X. Karena mungkin sekarang pengguna smartphone udah terbiasa dengan desain notch pada layar. Begitu juga sama desainnya Pocophone F1. Zenfone 5Z punya desain yang sama persis dengan saudaranya yaitu Zenfone 5. Bahkan dimensinya juga identik guys. Bodi belakangnya pakai dual coated frame 0,02 mm plus lapisan full kaca yang ngebuat smartphone yang satu ini jadi kelihatan elegan. Hal ini tentunya bertolak belakang banget dengan pesaingnya yaitu Pocophone F1 yang kelihatannya biasa-biasa aja dengan cover body menggunakan bahan polikarbonat. Kenapa Zenfone 5Z saya anggap keren? Karena pada bodi belakangnya kelihatan pancaran cahaya yang memantul jika sedikit diputar. Tapi memang ada kekurangannya guys dari bodi kaca yang glossy ini. Yap, sidik jari mudah membekas. Berbeda dengan Pocophone F1 yang dibuat berbahan doff. Selain itu saya menilai build quality dari Zenfone 5Z yang jauh lebih baik ketimbang Pocophone F1. Karena bodinya sangat solid, nggak kerasa ada rongga pas ditekan di bagian belakang. Berbeda dengan Pocophone F1 yang kerasa ada kekosongan. Asus Zenfone 5Z didesain dengan kaca 2/2D yang artinya di sisi depan dan di belakang terasa sedikit timbul jika dilihat dari samping. Hal ini membuat Zenfone 5Z begitu ergonomis saat digenggam. Penempatan kompartemen lain di Zenfone 5Z juga sama seperti Zenfone 5. Pada bagian sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol on off, lalu di samping kiri terdapat slot kartu SIM dan micro SD. Pindah ke bagian bodi bawah, ada lubang speaker dengan port USB Type-C dan lubang port audio 3,5 mm. Sedangkan pada bodi belakang terdapat sensor fingerprint berbentuk bulat dan kamera ganda yang ditemani lampu flash LED di bawahnya. Pada sisi ini, saya nggak akan ngebahasnya terlalu panjang, karena secara kualitas, 5Z masih menggunakan layar yang sama dengan Zenfone 5. Asus Zenfone 5Z mengusung layar sentuh berukuran 6,2 inci. Layar yang menutupi 90% bodi depan ini memiliki ukuran aspek rasio 19:9 yang akan kelihatannya lebih memanjang dari smartphone kebanyakan. Pada bagian tengah atas layar ada bagian notch atau banyak yang menyebutnya dengan poni. Di situ ditempatkan speakerphone, sensor cahaya dan kamera depan. Layar yang sama juga digunakan pada Pocophone F1. Nggak hanya layar luas, resolusi tampilan dan kualitasnya pun mirip. Artinya, sama-sama menggunakan teknologi IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel 402 ppi. Pada tampilan layarnya, ini udah nyaman banget dilihat, baik dalam di kondisi pencahayaan yang terang atau di bawah sinar matahari. Menariknya nih guys, di layar Zenfone 5Z punya fitur yang namanya AI Display Smart Screen On yang bisa ngebuat layar tetap nyala selama wajah kamu masih terdeteksi oleh layar. Fitur ini mampu mendeteksi mata penggunanya, di mana saat kamu menatap layar, maka tampilannya akan menyala. Sedangkan saat mata tidak menatap layar, maka layar otomatis langsung off. Selain itu ada juga AI Display Auto Color Temperature. Fitur ini bisa mengatur tingkat kecerahan dan kejelasan layar di berbagai kondisi. Dan fitur AI Display ini tentunya nggak akan bisa kamu temukan di Pocophone F1. Oke, next, seperti Zenfone 5, fitur kamera masih salah satu fitur yang dijagoin dari Asus Zenfone 5Z.
Dibekali dengan kamera ganda di belakang, masing-masing lensa kamera memiliki resolusi 12 megapiksel dan 8 megapiksel. Untuk lensa kamera 12 megapiksel diperkuat dengan Sony IMX363 dengan aperture f1.8 dan focal length 24 mm. Sedangkan lensa keduanya menggunakan kamera 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Kamera kedua ini punya kemampuan wide angle atau sudut lebar 120 derajat. Kamera ganda Zenfone 5G udah dilengkapi dengan berbagai mode pemotretan. Ada mode beauty, super resolution, panorama, time lapse, auto, pro, GIF animation, dan slow motion. Cara memunculkan mode fotografi tersebut cukup usap sisi bawah layar ketika kamera aktif saat dalam posisi smartphone horizontal. Kamera ini juga dilengkapi dengan fitur HDR, timer, flash, efek bokeh, rasio foto, dan focus mode. Fitur tersebut dihadirkan dalam bentuk icon di sisi atas ketika kamera aktif saat dalam posisi smartphone vertikal. Selain itu, juga disediakan mode Pro buat kamu yang mau mengatur sendiri settingan kamera yang ada. Mulai dari autofocus, shutter speed, ISO, exposure value, hingga white balance. Asus Zenfone 5G memiliki fitur artificial intelligence yang sangat lengkap. Untuk mendukung kameranya, di sini tersedia AI kamera guys. Pada fitur ini mampu memahami kebutuhan saat memotret. Jadi, kamu cukup fokus pada objek foto tanpa harus bingung menentukan settingan kamera yang tepat. Karena semua itu bisa dikerjakan oleh AI kamera. Fitur AI kamera terdiri atas AI Scene Detection yang akan mendeteksi berbagai macam scene atau tampilan objek foto yang ditangkap. Yang kemudian kamera akan melakukan penyetingan agar hasil foto bisa maksimal. Ada juga AI Photo Learning yang mampu ngebuat kamera bisa mempelajari tangkapan kamera yang dilakukan penggunanya, yang nantinya akan dijadikan referensi dalam penyetingan kamera saat melakukan pemotretan selanjutnya. Sama seperti saya pada saat mereview Asus Zenfone 5, kameranya saat memotret di kondisi siang hari sangat bisa diandalkan. Kamera ini bisa menjepret objek foto dengan cepat, dengan jelas dan fokus. Hal ini berarti proses autofocus bekerja dengan begitu cepat dengan akurasi tinggi, termasuk ketika memotret secara tiba-tiba atau memotret objek yang sedang bergerak. Apalagi kamera Zenfone 5G juga udah dibekali dengan fitur Optical Image Stabilizer dan Dual Pixel PDAF. Jadi ketika memotret dalam keadaan bergoyang, hasil tangkapan kameranya masih terlihat tajam. Nggak cuma pas lagi motret, hal yang sama juga bisa dirasain saat ngerekam videonya. Hasil terlihat mulus dan stabil karena dukungan pula dari fitur Electrical Image Stabilizer. Berbeda dengan Pocophone F1 yang hanya memiliki AIS tanpa OIS. Padahal, secara resolusi, kamera HP ini sudah mengkombinasikan kamera ganda 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Selanjutnya, kamera Asus Zenfone 5G mengkombinasikan dengan dukungan fitur khas kamera Asus, yaitu Pixel Master 5.0 yang mampu membuat hasil foto makin sempurna. Alhasil, foto pada Zenfone 5G cukup memuaskan, tajam dan detail dengan tampilan warna yang terang tapi tetap natural. Begitu juga pas motret saat kondisi malam hari yang mampu memberikan hasil yang terang dan jelas, meski kondisi objek foto dalam keadaan low light. Nah, buat kamu yang suka ambil foto selfie, kamera depan Zenfone 5G udah dilengkapi dengan mode auto, beauty, selfie panorama, dan GIF animation. Juga disediakan pengaturan HDR, foto rasio, efek bokeh, dan lampu flash. Lebih dari itu, Asus juga udah ada fitur AI khusus yang namanya Real Time Beautification. Di fitur ini bisa mendeteksi wajah kamu dan bisa melakukan touch up yang sesuai sehingga hasil foto selfie terlihat bagus dan sekaligus natural. Pada mode beauty, kamu juga bisa mengatur kamera depannya agar menghasilkan foto selfie yang lebih bagus. Di sini disediakan pilihan skin tone, soften skin, brighten skin, enhance eyes,
dan tint shade. Kamu juga bisa mengatur tampilan kulit wajah, bulatan mata hingga ketebalan pipi. Atau kalau nggak mau repot, cukup pilih mode auto beauty dan biarkan kamera yang memilih settingan terbaik. Kamu juga bisa memotret foto selfie bokeh, jadi wajah akan terlihat fokus dengan latar belakang blur. Kamera depan ini bisa dimanfaatkan sebagai face unlock. Jadi kamu bisa membuka layar yang terkunci dengan cara mendeteksi wajah. Fitur ini melengkapi fitur keamanan lain berupa sensor fingerprint. Kinerja kedua fitur keamanan ini juga bisa diandalkan karena bisa membuka kunci layar dengan cepat. Asus sendiri mengklaim bisa membuka kunci layar secepat 0,3 detik dengan cara fingerprint. Sama seperti Pocophone F1, Asus Zenfone 5G dikemas dengan prosesor terbaik saat ini, yaitu Qualcomm Snapdragon 845. Hadir dalam 3 varian memori dengan RAM 6GB dan 128GB penyimpanan internal, serta dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Dengan spesifikasi yang dimilikinya, dipastikan Zenfone 5G dapat digunakan untuk game atau aplikasi seberat apapun saat ini. Apalagi dengan adanya AI Boost yang sanggup meningkatkan performa dari smartphone ini. Asus mengklaim fitur ini dapat secara otomatis mengetahui kapan HP ini harus meningkatkan performa smartphone dengan tenaga lebih maksimal atau memberikan performa dengan sumber daya yang efisien. Fitur lain yang berbasis AI adalah teknologi OptiFlex yang bisa ngebantu ngebuka aplikasi yang sering digunakan lebih cepat. Dengan spesifikasi yang dimiliki, pada saat dites menggunakan aplikasi Antutu Benchmark untuk mengukur performanya, Asus Zenfone 5G mampu meraih skor di angka 259 ribuan. Dengan adapter charger 18 watt, Zenfone 5G membutuhkan waktu lebih dari 1,5 jam untuk mengisi daya baterai ponsel 3300 mAh dari 0 hingga 100%. Dalam penggunaan sehari-hari, teknologi pengisian AI charging yang bisa ngebuat baterai bertahan lebih lama, sekaligus ngejaga baterai awet lebih lama. Ditambah lagi dengan fitur Asus Boostmaster yang bisa ngebuat proses charging baterai bisa berjalan lebih cepat, jadi nggak butuh waktu lama saat charging. Dan yang terakhir ada fitur AI ringtone yang bisa mengatur volume ringtone sesuai kondisi di sekitar. Masa pakai baterai dengan mode normal cukup bagus dan bahkan dengan penggunaan yang cukup aktif, tersisa dengan sekitar 20% malam hari saat tidur. So guys, jadi kalau dibandingin dengan Pocophone F1 by Xiaomi, Asus Zenfone 5G nggak hanya punya kinerja yang mumpuni, tapi secara keseluruhan smartphone ini udah punya segalanya untuk kebutuhan yang menunjang pekerjaan, gaming, hiburan hingga gaya hidup termasuk desain. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian tentang smartphone Asus Zenfone 5G di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gadget Squad biar nggak ketinggalan video review lainnya. Saya Yogi Subrata pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.